Hai, sebelumnya selamat datang di YouTube channel gue. Kenalin, gue Putri, mahasiswa semester 6 Sastra Indonesia di Universitas Negeri Padang. YouTube channel ini dibuat untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah gue di semester 6 ini, yaitu editing teks audio visual. Channel ini nantinya bakalan diisi dengan konten-konten yang ngebahas segala hal, mengajak penonton buat mikirin lagi hal-hal yang bisa dibilang sepele, tapi penting buat dikaji lebih dalam lagi. Gue harap kalian semua enjoy ya sama video-video gue. Oke, sekian sesi perkenalannya. Di video pertama ini, gue bakalan ngebahas soal thinking framework atau kerangka berpikir. Alasan gue ngangkat topik ini duluan adalah karena gue berpegang pada prinsip kalau cara mengolah pengetahuan jauh lebih penting daripada jumlah pengetahuan. Oke, sebelum gue masuk ke pembahasannya, gue bakalan kasih kalian sebuah cerita atau sebuah percakapan yang terjadi antara dua individu, yaitu antara si A dan si B. Si A bilang, ada burung hinggap di kepala gue. Burung kan cuma bisa bertengger di pohon. Berarti gue pohon ya? Terus si B ngerespon nih, lo kalau ngomong suka nggak ada logika dah, mana mungkin lah lo pohon. Nah, dari percakapan tadi, kalian pernah nggak sih dibilang nggak pakai logika atau nggak ada logika? Emang logika itu apaan sih? Sebelum gue masuk ke definisi logika itu apa, gue mau ajak kalian buat kenal dulu nih sama apa itu yang namanya thinking framework atau kerangka berpikir. Kalau katanya Tan Malaka nih ya, kerangka berpikir ini tuh sama dengan pisau analisis. Sekarang kita definisiin dulu ya thinking framework itu apa. Thinking framework itu adalah sebuah kerangka berpikir atau bingkai untuk membaca realita atau memproses sebuah informasi secara valid dan akurat. Gini, sederhananya, framework itu tuh semacam aturan berpikir yang lo pakai ketika mikir. Variabel apa aja yang harus lo pikirin, dan dipikirinya dengan cara apa. Framework itu tuh semacam bisa ngebantu lo buat mikirin atau nyelesain suatu masalah mulainya dari mana. Oke, gue kasih contoh. Temen gue udah semester 5, mau berhenti kuliah dengan alasan gak cocok sama jurusan yang udah diambil. Terus dia minta pendapat nih ke gue, bagusnya gimana? Gue bakalan ngasih masukan dengan menggunakan framework ekonomi. Framework ekonomi itu adalah dimana gue bakalan nyuruh dia buat mikirin lagi opportunity cost kalau dia ngelanjutin kuliahnya apa, dan kalau nggak lanjutin apa. Dan apa yang bakalan dia korbanin dari membuat keputusan tersebut. Kalau emang dia ngerasa ada potensi keuntungan yang lebih gede kalau dia berhenti kuliah, ya keluar aja, keputusan ada di tangan dia. Gue kasih contoh lain lagi nih. Contohnya itu, kenapa laki-laki punya preferensi perempuan dengan pinggul gede. Gue bakalan ngebahas ini berdasarkan framework evolusi. Female dengan pinggul gede punya kemampuan bertahan hidup lebih tinggi dibandingkan pinggul kecil. By the way, lo jangan bayangin zaman sekarang ya, sekarang mah lahiran udah jauh lebih mudah. Bayangin 6-11 ribuan tahun lalu. Manusia purba masih hidup sebagai pemburu pengumpul. Lahiran susah, nyari makanan buat sumber energi juga susah. Female dengan pinggul kecil lebih sulit melahirkan, anaknya pada mati-matian, sehingga gen-gennya dia sulit diteruskan. Ketika berhasil hidup nih bayinya, dia jadi kesulitan buat ngasih nutrisi ke anaknya karena payudaranya kecil. Makanya, pinggul gede cenderung memudahkan female dalam proses melahirkan. Kalau anaknya bisa lahir dengan selamat, otomatis gennya si bapak bisa berlanjut dong. Makanya, secara alam bawah sadar, banyak cowok lebih suka perempuan dengan badan berisi, especially pinggul besar dengan breast yang besar juga. Tapi emang, kebanyakan cowok pada nggak ngeh sama alasan ini. Yang mereka lihat hanya cewek dengan body begitu kelihatan punya nilai plus di mata mereka. Nah, justru kenapa bisa menjadi nilai plus itulah yang dibahas oleh framework evolusi. Emang sih, manusia nggak tahu secara sadar, karena ini sifatnya di alam bawah sadar, yang udah dibawa oleh gen dari nenek moyang kita. Dan hal tersebut biasa kita panggil dengan sebutan insting. Naluri atau insting adalah suatu pola perilaku dan reaksi terhadap suatu rangsangan tertentu yang tidak dipelajari, tetapi telah ada sejak kelahiran suatu makhluk hidup dan diperoleh secara turun-temurun. Nah, sampai sini lo paham ya apa itu thinking framework. Oke, selanjutnya gue bakalan masuk ke dalam pembahasan 4 domain yang biasa kita pakai dalam thinking framework. Yang pertama itu ada ranah empiris, yang kedua ada ranah logika, yang ketiga ada ranah moral, dan yang keempat ada ranah estetika. Gue bakalan mulai dari ranah atau domain yang pertama, yaitu ranah empiris. Ranah empiris ini bisa dibilang ranah sains atau ranah fakta. Bener nggak faktanya atau segala macamnya? Apakah suatu klaim itu valid atau enggak?
Nah, untuk ngecek hal ini valid atau enggak, lo mesti cek dulu nih realitanya di dunia nyata kayak gimana. Perlu diingat kalau ranah empiris ini adalah ranah absolut yang relatif atau relatively absolute. Yang kedua itu ada ranah logika. Kalau pada ranah empiris tadi adalah ranah absolut yang relatif, pada ranah logika ini adalah ranah absolut yang absolut. Yaitu kalau misalnya 1 tambah 1 udah pasti 2 gitu. Nah, sekarang kita masuk ke definisi logika. Logika itu adalah tool atau alat untuk menarik kesimpulan dari klaim-klaim atau premis yang ada. Logika gunanya untuk ngebangun struktur berpikir, alur penalaran untuk menarik kesimpulan atau membaca konsekuensi dari premis-premis atau klaim yang tersedia. Logika itu nggak mikirin suatu klaim atau premis itu ada secara fakta atau empiris di dunia nyata. Makanya logika itu tentang struktur, bukan isi. Jadi, logika itu cuma ngurusin urutan berpikir aja. Logika nggak ngurusin isi premis atau pernyataan yang digunakan itu benar atau salah. Maksudnya gimana tuh? Gini, misal ada premis 1 yang berbunyi, ada burung hinggap di kepala gue. Premis 2, burung hanya bisa bertengger di pohon. Kesimpulan yang bisa diambil dari 2 premis tadi pastinya adalah, berarti gue adalah pohon. Di contoh ini, logikanya benar, argumennya valid. Karena kesimpulan yang diambil diturunkan dari premis yang ada. Oleh karena itu, salah kalau si B bilang omongannya si A nggak punya logika. Malahan logika si A bener loh, argumen A super duper valid. Tapi ya, premisnya A emang salah sih. Masa burung cuma bisa bertengger di pohon? Di sini kita bisa lihat bahwa sangat mungkin orang tetap kacau pikirannya walau logikanya solid. Karena premis-premisnya salah secara fakta. Oleh karena itu, selain logika, penting juga untuk kita belajar bikin premis yang benar. Yang ketiga itu ada ranah moral. Pada ranah moral ini bisa dibilang absolutely relatif atau ranah baik buruk. Ranah moral itu arbitrer alias bebas menurut masing-masing orang atau entitas. Nah, ranah moral itu bukan ranah benar atau salah, melainkan ranah baik atau buruk menurut masing-masing individu. Semua orang itu kan pasti punya beberapa nilai-nilai hidup atau prinsip-prinsip yang mereka pegang dan mereka anggap berlaku baik buat mereka ya. Dan gak menutup kemungkinan dong nilai-nilai moral yang dipegang sama si A bisa beda sama nilai-nilai moral yang dipegang sama si B. Yang terakhir ini ada ranah estetika. Ranah estetika ini bisa dibilang bagian nilai dari segi keindahan, yaitu menyikapi permasalahan dengan cara melihat baik atau buruknya, pantas atau tidaknya, lebih ke penginderaan atau persepsi yang menimbulkan rasa senang atau ketidaknyamanan. Sifatnya lebih ke subjektif sih. Nah, sampai sini lo paham ya apa itu 4 domain yang biasa kita pakai dalam thinking framework? 4 domain inilah yang biasa kita pakai buat tahu pola pikir seseorang dalam melihat suatu masalah itu benar nggak sih eksekusinya? Dia bisa bedain nggak domain baik buruk, benar salah, bisa misahin ketika dalam suatu masalah mana bagian logiknya, mana bagian empiricalnya, mana bagian moralnya, dan mana bagian estetikanya. Oke, sampai sini dulu pembahasan gue mengenai framework dan 4 domain yang biasa kita pakai dalam thinking framework. Di video-video selanjutnya, gue bakalan masih ngebahas soal ranah empiris, ranah logika, dan ranah moral. Gimana cara menentukan suatu klaim itu benar atau salah, apa yang bisa disebut sebagai premis dan yang bukan premis, gimana cara mengkritisi suatu kesimpulan, dan logical fallacy yang sering terjadi pada saat kita berargumen. Gue harap video ini bisa ngasih kalian insight baru dan ngebuat kalian jadi mikirin lagi nih soal logika dasar. Kalau kalian suka sama pembahasan gue di video ini, jangan lupa buat nge-like, dan kalau ada yang mau dibahas lagi, jangan lupa buat tulis di comment section di bawah ini. Thank you!